Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini ice breakingnya kita ganti menjadi berbagi pengalaman ya. Jadi saya mau nanya dulu nih, siapa yang pengen berbagi apa sih perasaan teman-teman selama mengikuti pelatihan keuangan ini? Apa perasaannya? Perasaannya tambah lebih Siapa yang mau kasih? Duluan, boleh kan? Ya udah kita lurus aja. boleh. Terima kasih. Ya. Terus dari awalnya ikut pelatihan ini karena itu praktikal ya istilahnya keuangan saya di dalam keluarga punya anak-anak gitu. Nah, karena berarti ada bagian yang keluarga ada usaha juga, jadi kan ada keuangan usaha, keuangan rumah tangga, sama keuangan pribadinya gitu. Nah, jadi juga ini kadang-kadang kita masih dari usaha, kalau dari keluarga nih cuma darurat tetap tetap. Nah, kalau untuk pribadi usaha ini yang kadang-kadang sering masih sana ke sini gitu. Nah, itu justru dari awal ikut ini ya itu. Jadi sekarang kan udah hari ini ikut, aku udah tercerahkan lah seperti itu kan. Jadi untuk pengalaman untuk teman-teman dan apalagi sekarang masih adik-adik ya di sini gitu. Jadi kak mereka sangat luar biasa, jadi semangat juga maksudnya. Mungkin kalau seperti kami ini kan kak ikutnya udah terjun dulu, baru belajar ya. belajar. Kalau ini kan dia belajar dari nol, tapi Iya. nanti ketika udah terjun udah paham lah. Jadi pengalamannya mungkin sangat luar biasa bersama orang. Nah, mudah-mudahan setelah ikut ini kedepannya keuangannya itu lebih teratur. Oke, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan kepada teman-teman. Diharapkan setelah pelatihan ini teman-teman sudah bisa ya mulai mengatur tujuannya mau ngapain aja ya, kayak dari sesi pertama, kemudian bisa memisahkan keinginan dan kebutuhan. Kemudian kita juga ada anggaran ya, dipisahkan kemarin anggaran pribadi, usaha. Nah, kejadian di dunia itu memang begitu kan. Terkadang kita udah susun pun kita masih comot-comot ya. Iya. Teori gampang kadang, Betul. prakteknya susah. Prakteknya. Mungkin jajan gitu ya. Nah, Oh, cuman kita bisa mulai dengan disiplinkan diri kita. Mulai untuk kalau saya tuh bilangnya kayak di usaha, kalau udah sehari aja nggak nyatat keuangan itu udah amburadul. Jadi memang harus konsisten setiap harinya. Mungkin bisa dicatat dulu di HP, kemudian dipindahkan. Jadi temukan cara-cara teman-teman agar ingat lagi nih tujuannya apa ya? Pengen nggak tujuan itu tercapai? Kalau pengen, ya tentu kita harus mulai konsisten diri. Ya. Terima kasih Pak pengalamannya. Jadi kalau perasaannya nih Kak, seneng nggak kira-kira mengikuti? Senang dong. dengan jiwa-jiwa muda-muda mereka, Iya. tapi kayak Elsa ikut juga gitu. Yes. Berbagi muda ya orang. Ya. Amira kami serang ya. Takut nanti Amira pula ni ya. Amira jadi tua gitu loh. Mudanya udah dibagi ya. Enggak. Semoga ke depan itu ada pelatihan yang kira-kira bisa sesuai yang ada aplikasi gitu loh kak, tentang aplikasi keuangan yang cocok nih untuk yang punya usaha gini yang cocok gitu. Jadi harapnya ke depan ada yang seperti itu. Boleh nanti Kak ditulis kita nanti ada evaluasi harian. Teman-teman boleh tulis pelajaran apa lagi yang teman-teman pengen dari sini. Sebenarnya kita menggunakan modul dari ILO. Jadi ada pendidikan keuangan yang teman-teman ikuti, dan ini pun kami sesuaikan karena modul-modulnya itu kita biasanya proyekannya itu turun ke petani nilam. Nah, kalau petani nilam itu bahkan untuk mengenal lembaga keuangan pun mereka belum, menabung mereka belum. Jadi Tapi uang banyak mereka kan? banyak Bu. Enggak, uangnya banyak mereka walaupun mereka nggak nabung. Iya kan? Kita asik nabung bocos. Jadi sebenarnya bukan masalah banyak Iya. sedikitnya, tapi bagaimana kita Nabungnya. kalau kita kelola, Iya. ya itu jadi sesuatu yang berharga gitu. Betul. Nah di modul satu lagi kita namanya Get Ahead. Jadi Get Ahead itu mengenai kewirausahaan ya Pak Fiza, kewirausahaan dan kesetaraan gender. Jadi banyak teman-teman yang perempuan terkadang merasa malu hati untuk mengelola keuangan, malu hati untuk berusaha, gimana nanti anak-anak. Nah, kita pelajari di Get Ahead itu. Jadi bagaimana menjadi entrepreneurship yang bisa setara lah. Ya, jadi bukan artinya perempuan melebihi kuadrat laki-laki, tidak, tapi
Tapi kita juga harus punya kepercayaan diri itu untuk bisa mengelola keluarga. Kayak kemarin, siapa yang menentukan keputusan? Ya. Kalau bisa bersama-sama ya, bikin anggaran itu bersama-sama. Jadi kalau teman-teman tertarik, nanti di evaluasi terakhir silakan tulis pelatihan seperti apa yang ingin didapatkan. Dan juga kayak saya bilang, di luar sesi mau nanya-nanya silakan. Alhamdulillah. Silakan Bu. Di grup kita ada kontak. Nanti Pak Fiza bersedia mungkin berbagi kontaknya. Atau kalau teman-teman Bagi kontak, mau bukan bagi nanya HP-nya. Di luar sesi boleh nggak, Pak? boleh. Iya. Atau nanti kita undang. Jangan WA. Boleh, Pak. Itu yang beda. Ya, kita Jadi undang. semuanya dilihat, semuanya misalnya ada Ya. hal yang bisa. Karena begini Ibu, saya Kak Putri, Kak Nabila sebenarnya kan mungkin sedikit daripada Ibu. Ya, setiap saya bilang setiap teori mungkin kami lebih sedikit lebih kedepankan, lebih naik. Tetapi pada dasarnya pengalaman lapangan itulah Ibu yang lebih tahu. Nah, teori dan lapangan itu lagi yang kita satukan. Ya, supaya klub seperti kita apapun seperti kita di SD 1+1 2, ya kan. Nah, terjadilah 1+1 2, misalnya 100.000 berapa beli 2.000. Nah, itu yang terjadi. Karena selama ini dan seperti kadang bilang permasalahan dan solusi itu semua di lapangan. Nah, teori itulah yang mencakutinya, yang melengkapinya. Itu jadi. Karena memang Ibu Aceh termasuk untuk mengelola keuangan masih sedikit Bu. Tapi saya kalau nggak ada wanita yang mengelola keuangan, bagi saya itu kacau banget. Ya itu. Ya. Contohnya waktu di Naga, waktu di Tamiya. Nah, yang mengelola keuangan itu misalnya kalau seorang laki-laki ya habis. Nah, tapi kalau seorang ibu-ibu, seorang wanita, seorang perempuan, dia ingat pertama anaknya jajan tuh bisa gimana, ya. Itu beras belum habis tapi dia udah kira-kira hari ini saya beras kalau saya nih satu hari dia 2 muk. Dihitung tuh Bu, 2 muk. Nah, kalau udah tambah pasti dihitung. Iya. Ini seminggu depan beras udah mau itu hebatnya gitu. Lebih telaten ya Pak. Apa itu? Dia memakai matematika. Nah, begitu. Ya, itu kira-kira. Terima kasih Pak Fiza. Oke, keren. Nah, jadi begitu ya teman-teman, di luar sesi ini mau ditanyain misalnya menyusun anggaran masih belum paham, silahkan ditanya. Ada Kak Putri yang luar biasa juga ilmunya, ya. Saya juga banyak belajar dari Kak Putri dan jadi silakan feel free untuk bertanya, untuk berbagi cerita, silahkan. Karena kita sudah mulai jadi saudara ya, Amin. pelatihan ini. Oke, ada lagi satu lagi yang mau silakan Kak sampaikan perasaan, pesan dan pesan dari Kak. Sebelumnya Icut mewakili teman-teman mau bilang makasih sama Kak Nabila, Sama-sama, sama Kak ya. Putri, sama Pak Fiza. Aduh jadi sedih nih. Aduh. Ketawa. Yang udah buat pelatihan ini. Sekeren Kalau ini ya. menurut Icut pelatihan ini sedekah berkedok pelatihan. Ya. Sedekah pengalaman, sedekah semuanya lah. Dengan mungkin price yang kami bayarin nggak sebanding dengan apa yang kami dapatin. Itu yang kami sangat-sangat terima kasih kepada tim semuanya. Kalau Icut ikut pelatihan ini karena mungkin nggak kayak pengalaman yang lainnya yang udah berkeluarga, mungkin Icut masih cuman mengatur uang pribadi, tapi itu juga selama ini memang nggak terasa kali, tiba-tiba hilang entah kemana wujudnya. Selalu berpikiran rezeki itu ada aja datangnya, hidup cuma sekali, beli aja lah kayak gitu. Tapi kalau nggak dikelola kan juga nggak oke gitu. Baik, makanya waktu ikut pelatihan ini ya juga ya sebenarnya kelola keuangan itu penting, bukan cuman berharap rezeki itu datang dari mana aja gitu. Tapi walaupun rezeki selalu ada tapi nggak dikelola kan juga hilang entah kemana. Dan sekarang Icut baru yang masih seumur jagung dibandingin kakak-kakak yang udah mama
kasih pegangan lah kayak gitu. Dan itu juga baru berapa bulan kok kayak sebenarnya kalau dihitung-hitung harusnya untungnya ada, cuman waktu kan enggak sih masuk ada uangnya, waktu masuk lagi mau tebus lagi gasnya mana ya uangnya kayak gitu. Jadi kayak Nggak kelihatan ya kayak uangnya. CTV ya Bu ya. Iya, iya. Satu itu semua. Jadi modal nggak tahu kemana, untung nggak tahu kemana. Itulah karena nggak pandai memang mengelola keuangan. Memang dari keluarga juga mengelola keuangan itu bukan suatu yang penting lah kayak gitu. Emang dari dulu mungkin dari kami kecil memang nggak ada dikasih Nggak ada ilmu catatannya. untuk, mengelola keuangan. Ya seberapa dikasih, makanya kayak yang Cut bilang kemarin, kalau kawan-kawan kalau mau mencapai sesuatu harus nabung dulu atau apalah segala macam. Tapi kalau Icut ada uang ya beli kayak gitu. Jadi nggak ada yang nabung, nggak ada keinginan kayak kemarin kita ceritanya 1 tahun ke depan, jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah Itu baru kan tahu nggak jangkanya iya, nggak selama di sini. kan selama ini apa yang mau Icut kerjain gitu. Jadi dengan ikut pelatihan ini betul-betul mendapatkan ilmu, betul-betul harus rencana, nggak cuma rencana hidup tapi juga rencana keuangan. Jadi Ya, keren. Oh, ada handuk. Aduh ya Allah. Ya, jadi apa namanya? Terima kasih ya teman-teman. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit kami berikan ini bisa berkah untuk teman-teman semua juga, bisa mulai merubah sedikit-sedikit karena perubahan itu memang nggak mudah. Tapi kalau kita mulai dari sekarang dan kita mulai dari hal yang kecil, mungkin insya Allah bisa membawa perubahan besar ya ke Amin, amin. hidup teman-teman. Mungkin nanti 10 tahun ke depan kita ketemu, saling ketemu Amin. udah ada yang jadi Iya. Kalau gitu ya. miliarder, Udah ada perubahan ya Bu ya. Amin. tulis sebagai doa. Iya. Iya, iya. Mungkin usaha ini Ya, keripik amin, ini udah ada insya Allah. pabriknya gitu ya. Amin ya. Amin, amin. Mudah-mudahan Kak Lilis bawa kita satu kampung ke Singapura gitu. Amin. Kan ke Bali udah kemarin, ah? Bali udah nih ganti ya Bu ya. Enggak kabur aja ke Bali, kan keren. Ya, jadi doa dari kami semua, Amin, mudah-mudahan semua tujuan impian teman-teman bisa tercapai. Amin ya Rabbi. Satu lagi terakhir, nanti di sesi akhir kita juga akan berbagi pesan-pesan lagi sama Kak Putri. Satu lagi nih perwakilan yang mau bicara. Boleh sebelum mulai sesi? Mungkin. Boleh silakan. Oh. Kita plus tukang kasih tisu ya. Sinetron. Harusnya jual tisu tuh Kak Arifa. Iya, ya, lihat peluang. Udah berkata Sama kayak kakak-kakak sebelumnya, saya juga mau terima kasih dulu pertama buat ada Ibu Nabila di sini, Ibu Putri, Pak Fiza. Terima kasih banyak kan. Sebelumnya saya sadar bahwa rencana itu memang sangat penting untuk capai tujuan, dan banyak riset dari psikolog juga bilangnya semua keinginan atau tujuan yang dicatat, yang dituliskan itu Terasa. solusinya akan muncul sendiri di kepala. Selama ini saya sadar, cuma kebetulan mungkin karena waktu juga ya dan kesempatan belum Allah izinkan ya. Sejauh ini begitu saya ingin catat, teringat aja ada kesempatan lain, harus lakuin hal lain dulu. Mungkin entahlah ADHD, entah apalah kan, semoga bukan penyakit. Tapi sepertinya memang belum sampai saja. Tapi begitu saya hadir di pelatihan ini, semua wacana-wacana yang saya ingin tuliskan itu muncul lagi dan alhamdulillah berhasil tertuliskan. Di situ saya sadar perhitungannya nampak jelas. Perencanaan saya harus lakuin apa cara mencapai tujuan yang udah saya cantumkan itu mulai nampak jelas juga di pikiran saya. Jadi ini juga jadi sarana yang memperjelas cita-cita kita, khususnya dalam bidang keuangan. Insya Allah nggak ada lagi kegagalan dalam hal finansial. Amin. Amin. Pembelajaran di sini bisa kita terapkan dengan baik dan benar, dan insya Allah kita sukses. Amin. Ada pahalanya juga untuk para trainer di sini. Amin. Amin. Kasih tepuk tangan dong untuk Oke, terima kasih teman-teman kesan-kesan perasaannya. Nanti di akhir sesi juga kita akan tanyakan lagi ya sama Kak Putri.
apa perasaan teman-teman selama mengikuti pelatihan dan juga harapan-harapannya. Kita sudahi dulu sedih-sedihnya. Iya. Boleh dibagi-bagi tisunya. Iya. Oh iya, Labingus ya, boleh Kak. kemarin perjanjian sama Pak Fiza kalau telat bagi permen. Oh, luar biasa. Ya, nggak apa-apa. Tanggungan juga boleh. Masya Allah, silakan Masa saya kopiku. dibagi-bagi. Tabung gas gratis. Terima kasih ya untuk Kak Putri permainnya. Kacun Putri. Oh iya. Ini trio Putri harus bikin nih. Gimana kalau gitu waktu pempek? Tio Patwa udah ada. Tio Macan udah ada. Dimakan. Oke. Barakallahu fiik. Semoga berkah. Amin. Semoga nanti kasihnya bisa lebih ya. Iya. Amin. Tabung gas satu ya. Bisa tolong gas gitu ya. Siapa yang masuk mobil dikasih gas? Oh iya betul ya. Oke, kelihatan teman-teman? Boleh sambil Kelihatan. ngunyah kok. Boleh sambil Saya dari tadi lagunya, maaf ya Bu. Saya hampir kasih kartu kuning. Ayo. Syukur belum ada. Nah, sudah semangat lagi untuk mengikuti sesi? Semangat. Kasih semangatnya dulu. Semangat. Oke. Nah, teman-teman, sesi pagi ini kita akan masuk ke sesi bagaimana memilih produk pinjaman. Ya, kemarin sudah belajar di akhir sesi sudah belajar apa aja sama Kak Putri? Di sesi sebelum pulang kemarin. Milih tabungan. Memilih jenis berdasarkan apa kita memilihnya? Kebutuhan kita. Kemudian Pelayanan lokasi yang non finansial. non finansial ada kebutuhan, Kebutuhan, pelayanan, lokasi, lokasi. Kemudian apalagi fiturnya juga. fiturnya. Jadi fleksibel atau enggak? Ada lagi apa aja yang teman-teman pelajari dari Kak Putri? Nyaman, kenyamanan. Ya, dan di dalam kebutuhan itu ada juga lagi sub unitnya kayak perbedaan kebutuhan keinginan dan prioritasnya lagi. Misal butuh untuk usaha, untuk pribadi-pribadi gitu. Oke, jadi ada beberapa faktor ya yang teman-teman bisa pertimbangkan dalam memilih pinjaman. Ya. Sama seperti sebelumnya teman-teman, pinjaman itu adalah opsi terakhir kalau bisa. Iya. Ya. Namun jika teman-teman harus meminjam, maka gunakanlah pertimbangan-pertimbangan itu. Karena seperti kata Kak Putri kemarin, quotes-nya apa? Meminjam itu bukan hal yang remeh ya. Ya. Nggak boleh kita anggap remeh meminjam itu. Karena itu merupakan sebuah tanggung jawab. Hari ini kita akan mempelajari bagaimana menghitung biaya pinjaman ya dan kemampuan seseorang untuk melunasi pinjaman. Nah, teman-teman kan punya pendapatan. Nanti Iya. kita akan lihat berapa ya kemampuan teman-teman untuk mengambil pinjaman. Terkadang kita pendapatannya cuma sekian, tapi Iya. kita ngambilnya terlalu tinggi. Akhirnya apa? Terjadilah kita tidak mampu membayarnya. Nah, nanti akan kita cari tahu berapa persen sih bolehnya kalau kita ngambil pinjaman. Kemudian memahami cara memilih sumber kredit dan pinjaman yang tepat. Nah, nanti akan teman-teman akan pelajari sumber-sumbernya, kemudian bagaimana caranya memahami cara memilih sumber pinjaman dan pinjaman yang tepat. Dan yang terakhir, memperkenalkan secara cepat dan singkat tentang pinjaman usaha. Nah, di sesi ini kita lebih banyak untuk pinjaman tujuan pribadi ya. Tapi nanti ada sedikit lah, kita akan bahas sedikit saja tentang pinjaman usaha. Oke. Kak Putri tolong dibagikan studi kasusnya. Jadi teman-teman, kalau videonya nah, menurut teman-teman
50? 35. 35? Berapa persentase? 40 lah. 40? 20? Pendapat lain? 30? Pak Arifah dia memang nggak pinjam. Memang nggak bisa. Oh siapa? Siapa lah Amira. Sultan ya Bu ya? Ya Amira Sultan, dia yang kasih pinjam kayak Ani. Amin. Amira. Jadi teman-teman, persentase pinjaman maksimum adalah berapa? Berapa ya? Kali ini cepat. 30%. Keren. Sekali kali ini. Makanya kalau kabur bisa ke Bali. Minjamnya pas ya. Itulah kabur ke Bali. Paling belakang rumah. Alun Naga ya Bu? Gak bisa kabur. Alun Naga. Iya, karena mau kabur. Cari pohon gede, sembunyi bentar. Jadi teman-teman, maksimum artinya maksimum itu apa? Udah batas paling Ada besar. batas terakhir. Iya. Ya, nggak boleh lebih dari ini. Kalau kurang lebih bagus. Lebih bagus. Ya. Jadi 30% dari pendapatan teman-teman itu maksimal teman-teman boleh meminjam di bank. Itu untuk asuran bulanannya ya. Ya, Nah, apa yang terjadi kalau lebih dari ini? ya pusing sendiri tadi. Pusing sendiri ya Bu. Iya. Akhirnya was-was. Kalau kata Pak Fiza tuh H2C. Ya. Ya Pak, harap-harap cemas. H2C. Ada ini kata-kata baru katanya. Jadi kalau udah lebih, wah pasti kita, gimana ya? Dan ada potensi terjadinya Pak ini terlilit utang, bangkrut. Akhirnya gali lubang, tutup lubang, bisa jadi bangkrut juga gitu. Nah, jadi ini angka yang teman-teman harus pastikan bahwa pendapatan teman-teman tidak lebih dari ini. Nah, saya mau minta satu orang untuk bacain. Saya mau dengar suara Amira. Yes. Baru datang. Karena dia udah jauh-jauh kemari dari Ya. kampus ya. Kayaknya kalau Amira baca cocoknya di video lagi biar ada kenangan ya. Yes. Biar ada kenangannya. Memang beres. Jadi sih. kenangan ya, Bu, Iya. Boleh, Pak. Enggak apa. Silakan Bismillah. Kak Amira. Pendosen pengakuan Pak Ulu dalam melunasi hutangnya. Dia pernah apa tuh hutangnya? Setelah mengikuti pelatihan pendidikan keuangan, Pak Ulu mulai cermat dalam menghitung angka. Dia punya penghasilan tetap sebesar 3.600.000 rupiah dari pekerjaannya di perusahaan pengolahan rumput laut. Pak Ulu melihat bahwa usaha istrinya semakin berkembang. Oleh karena itu, Pak Ulu ingin memberikan peralatan kue secara kredit untuk istrinya. Namun, Pak Ulu perlu mengetahui berapa besar kemampuan membayar dia setiap bulan. Oke. Boleh kita bantu Pak Ulu? Dia mau tahu berapa sih dia bisa membayar per bulan. Jadi Pak Ulu berapa pendapatannya Kak Amira? 3.600.000 ya. Nah, dia mau meminjam nih. Dia minta nasihat dari kita berapa ya saya maksimal sebulan itu boleh meminjam? 1.080.000. Berarti 30% dikali 3.600.000. Hasilnya 1.080.000. 1.080.000. Ya. Nampak kali orang yang mau minjem, ada niat mau minjem, cari cepat-cepat. Cepat-cepat ya Bu. Ya. Ternyata belajar keuangan nggak perlu pinter matematika ya Bu ya. Ada kalkulator Bu ya. Tapi tadi belum Oh, sempat tanpa pegang. kalkulator luar biasa. Pakai Bu. ini masih pakai anak-anak. Masih pakai Pakai anak-anak. anak-anak ya. Wah, luar biasa. Nah, jadi teman-teman, untuk kasus Pak Ulu ya tadi ya, kasusnya kalau dia punya Penghasilan. penghasilan 3.600.000. Nah, dia kemudian maksimal pinjamannya 30%, berarti maksimal dia bisa bayar per bulan itu adalah 1.080.000. Ya, Kalau udah lebih dari ini, wah udah kacau tuh. udah kacau. Sudah kacau. Kalau teman-teman ada bikin kemarin anggaran, teman-teman juga bisa coba masukin. Dari 3 juta, kalau udah dikurangin 1 juta aja, nah masih bisa nggak ya? Udah, Sisanya itu saya pakai untuk Bertahan kebutuhan hidup. hari-hari.
masih bisa nggak ya menabung? Kalau masih bisa, berarti masih bisa dalam lingkungan aman. Tapi kalau udah waduh, misalnya nih dia punya pendapatan 3.600.000, kebanyakan orang malah angsuran per bulannya lebih dari ini. Ya. Sehingga cari pendapatan lain. Ya. Usaha aja kalau kita minjam terus nggak mampu membiayai pinjaman itu dari usaha, kita Iya. cari lagi sumber lain, Iya. itu nggak sehat. Udah nggak sehat. Nggak sehat ya Bu ya. Jadi inilah tolak ukur kita dalam mencari pinjaman. Nah, setelah kita bantu Pak Ulu, yuk kita bantu diri kita sendiri untuk coba tulis di kertas berapa pendapatan kita. Saya nggak akan minta bacakan, hanya untuk preferensi aja. Silakan tulis berapa pendapatan teman-teman, kemudian coba dikali 30%. Yang belum ada pendapatan hayalan dulu. Boleh. Oh, kalau boleh halus ya tulis 1M. Oh, boleh. Amin, amin. Silakan. Perkataan Yang penting merenung banyak-banyak. Ya boleh, kalau ada pendapatan harian, ada pendapatan bulanan. Nah, boleh dirata-ratain. Coba dirata-ratain. Sudah? Ya, jadi teman-teman, hasil yang teman-teman sudah tulis silahkan dijadikan note pribadi, ya. Jadikan acuan. Oh, kalau saya ke depan mau meminjam, berarti segini batas angsuran per bulan ya, bukan batas pinjaman. Jadi per bulan itu maksimal teman-teman bisa bayar segitu jumlahnya. Ya, kalau Pak Ulu dia cuma bisa angsurannya 1 juta. Iya. 1.080.000. Kalau lebih dari itu sudah tidak bisa. Oke? Kalau penghasilannya masih di bawah Pak Ulu nggak usah minjem-minjem. Nah, nggak usah minjem-minjem, Bu ya. Diam-diam aja di rumah, Bu ya. Ya, jadi kalau nasihat dari Bu Pa, kalau penghasilan belum sampai aja jangan dulu gitu ya. Jangan berani-berani ya. Oke. Sudah semua? Sudah. Sampai di sini ada yang mau ditanyain dulu? Teman? Boleh. Kalau kecepatan boleh dilakukan. Udah, Bu. Silakan. Itu presentasi pinjamannya maksimalnya 30%. Ya. Itu dari mana patokan yang bisa bilang aja 30%? Nah, patokan ini tentunya kalau ditanya dari mana, ada penelitian-penelitian sebelumnya. Jadi, tapi kalau secara logika, kalau lebih dari 30% ini, kayak tadi dibilang, kalau masih mampu membayar konsumsi bulanan. Jadi seandainya Arifah punya uang 3.600.000 per bulan. Nah, ternyata setelah bayar 1 juta, itu masih bisa untuk pengeluaran Arifah, masih bisa menabung. Nah, itu masih sehat. Tapi kalau sudah nggak bisa lagi, berarti itu udah nggak sehat. Nah, maka secara survei, secara penelitian diambil angka 30%. Bahwa rata-rata orang mampunya cuma 30%. Karena sisa dari 30% itu adalah kebutuhan dia. Iya. Yang lain-lain. Jadi agar teman-teman, karena sejujurnya di Asia pun angka gagal baru tinggi. Iya. Jadi Kredit macet. Iya benar, kredit macet itu tinggi. Jadi mungkin sudah dicari tahu oleh OJK dan teman-teman bahwa ini merupakan angka yang ideal, Yang aman. aman lah. Dan itu tadi ya maksimum. Jadi kalau bisa di bawah lebih bagus. Kalau bisa 10% lebih bagus. Berarti ini hal yang harus diikhlasin dari persentase tabungan. Betul, dari pendapatan. Dari pendapatan. Nah, jadi kan dari 3.600.000 ini akan ada biaya lain ya. Iya. Ada konsumsi, Iya. Konsumsi. kemudian kayak tadi kemarin ada pendapatan, pengeluaran, jadi pengeluaran lainnya. Pendidikan. Baru sisanya menjadi tabungan. Tabungan.
Kalau tabungannya masih ada, berarti masih aman. Kayak Nah, sebelumnya. kalau di anggaran teman-teman, kemarin kalau kita belajar anggaran, angsuran per bulan ini harus dimasukin ke pengeluaran. Iya. Jadi supaya kita tahu per bulannya kita ada kewajiban membayar, jangan lupa dimasukin. Iya. Kita lihatnya, oh ternyata tabungan saya banyak nih, padahal kita punya kewajiban untuk membayar. Iya. Jadi 1.080.000 ini termasuk dalam pendapatan kita. Karena pendapatan kita kan mau dibagi-bagi lagi. Makan, ini. Kalau meminjam ya harus bayar lagi. Berarti Kan Silakan. sebelumnya Kak Putri udah jelasin dari pendapatan itu 70% paling kita bisa alokasiin mungkin untuk konsumsi itu ada udah semua pengeluaran kita bilang 10% bisa untuk kita sisihkan untuk tabungan, 20% dana darurat. Itu berarti 30% maksimal dari pendapatan itu dari tabungan dan dana darurat, atau setelah kita sisihkan 30%, yang sisa 70% ini kita anggarkan lagi untuk konsumsi dan lain-lain. Kita kalau ambil dari Kak Putri kemarin itu ambil dari 70% ya. Oh, dari 70% ya berarti ya. Jadi kalau Kak Putri kemarin itu cuman ini teman-teman, ini bukan acuan harus ya. Boleh sedikit menambahkan Kak Putri? Disingkat nambahin. Nah, jadi angka 70% itu Kira-kira. harus kita Ya. pakai 70% ya. Jadi itu dari kira-kira nih dari pengeluaran kita konsumsinya seberapa banyak. Tapi alangkah lebih baik kita pendapatan kita itu dibagi ke dalam 3 sesi. Ada pendapatan di situ, ada tabungan di situ, dan juga ada dana daruratnya. Angkanya tergantung sama teman-temannya gimana nyamannya. Cuman lebih baik angka konsumsi itu lebih tinggi. Kenapa? Karena kan tentu dalam sebulan itu kita banyak kan pengeluarannya, Ya, dan itu konsumsi. banyak juga hal-hal yang nggak terduga di situ. Kita bisa menggunakannya dari situ. Ya, kita juga maklum lah, maksudnya dari konsumsi itu sekian persen itu tergantung masing-masing. Cuma maksud saya dari ansuran ini emang udah dari, maksudnya perlukah setelah kita potong maksimal 30% dari angsuran, yang 70% itu kita ulang lagi anggarannya, kita rencanakan lagi. Ya. Jadi teman-teman, ini kan kondisinya kalau kita nggak meminjam, ya kan? Artinya 70, walaupun ini bukan angka pasti ya. Ya. 70, 20, 10. Ini kalau kita mau, bayangannya berapa ya? Kalau kita mau membatasi diri. Tapi teman-teman lebih baik menggunakan anggaran. Jadi anggaran itu kan tahu ya teman-teman kemarin pendapatan, pengeluarannya berapa. Jadi jangan pakai persentase dulu. Berapa pendapatan saya, berapa pengeluaran saya, berapa sisanya. Itu lebih bagus. Kenapa? Karena itu lebih real. Tapi ini bisa dijadikan acuan. Oh, kayaknya kalau udah lebih janganlah untuk membatasi diri. Janganlah kalau udah 70% janganlah lebih. Tapi teman-teman tetap harus bikin anggaran yang di sesi pertama. B2 itu anggaran. Bagaimana membuat anggaran pribadi. Masih ingat kan komposisinya? Pendapatan, pengeluaran, sisa. Ya. Kan? Nah, ini juga kan nggak pasti 30%. Acuan. Iya. Oh, saya mau 10%, silakan. Ya. Nah, kalau nanti ada kejadian seperti itu, maka kalau di anggaran, di pendapatan ditambah dulu. Pendapatannya tetap ditambah. Misalnya Putri meminjam 5 juta misal ya, itu di pendapatan tambah. Tapi tambah ke pendapatan tidak tetap. Ya, jadi jangan tambah pendapatan tetap karena itu tidak setiap bulan ada. Kemudian di bawah ditambah juga angsuran biayanya. Contoh tuh ya, ada nggak mas? Ada yang bawa? Masih ada nggak? Ada kak. Ada? Oh boleh pinjam? Jadi anggaran sekalian masuk angsuran ya dalamnya. Karena setahu saya kalau kita meminjam bulan pertamanya langsung bayar kan? ya Tidak ada nggak ada jeda. Tidak ada beda. Nah makanya Ada jeda. kalau saat uangnya masuk, masukkan ke pendapatan di atas. Ya, masukkan ke pendapatan tidak tetap. Nah, kalau di bawah, maksudnya pengeluaran mana? Opsional apa pengeluaran penting? Tetap kalau angsuran. Penting ya? Ya. Karena setiap bulannya kita akan membayar
Jadi bukan opsional. Kalau opsional tuh ya kalau ada Kadang-kadang. boleh, kadang-kadang Bu ya, nggak ada juga boleh. Gitu. Jadi jangan diambil dari sisa. Gitu. Supaya kita bisa, ini kan alat ya, kemarin alat mengukur, oh udah aman nih. Gitu. Baru nanti tabungan itu bisa digunakan untuk mencapai tujuan boleh, dana darurat boleh, itu silakan terserah. Gitu. Kak Putri menjawab? Ya lumayan. Jawab. Atau mau tanya lagi? Silakan kalau masih belum ngerti. Enggak, tadi maksudnya dalam pikiran saya kita kan anggaran angsuran setelah dipotong angsuran kan sisa segini nih. Saya kira sisa itu kita anggarkan lagi. Ternyata udah Kak Nabila sebutkan angsuran itu masuk terus dalam rencana anggaran. Itu maksud saya. Ya. Kan persentase itu acuan batasan diri. Maksud saya pengaturan anggarannya. Berarti memang angsuran udah masuk terus. Sudah masuk. Ya itu yang saya iniin tadi. Apa yang harus kita relakan adalah persentase tabungan. Betul. Ya, gitu. Jadi apa namanya? Jadi teman-teman kalau bingung, kembalikan lagi acuan itu ke anggaran. Sistem anggaran itu sebenarnya udah paling simpel, paling mudah. Walaupun kita kalau lihat di internet tuh, di TikTok kadang-kadang ada orang yang ya begini caranya, begitu gitu ya. Itu kembali lagi masing-masing. Tapi bagi kalau menurut saya anggaran itu udah yang paling simpel sekali. Tinggal kita tahu tadi ya kebutuhan kita apa, keinginan kita apa. Itu harus paham dulu. Makanya di sesi kemarin pisahkan mana keinginan, mana kebutuhan. Ada sebagian yang bilang motor kamera itu nggak butuh, Ya. misalnya. Tergantung profesinya. Tergantung profesi ya, Bu. Kalau wartawan, Iya, kalau Iya, fotografer gimana? iya. Apa kita harus paksa dia? Nggak bisa, itu keinginan. Iya, Bisa betul. juga, gitu. Jadi kembali ke diri kita, mana ya kebutuhan saya, mana keinginan. Biasanya kita sebagai pengusaha tentunya pasti dong yang kita produksi 10 kue kita produksi 100 kue kita produksi, total kita produksi kan sudah ada nih, misalnya satu produksi kita 1 juta. Ya, Amin, kan? amin. 1 juta nilainya. Nah, dalam 1 juta itu kita kan sudah potong uang konsumsi, produksi ya. Nah, Produksi. tinggal sisanya, Ya. betul kan? Iya. Tinggal sisanya. Nah, Sisa itulah. ketika nanti kan produksinya makin lama, kita perlu beli aset Iya. atau pinjam uang ke bank. Nah, kita dulu, ini saya produksi dalam 1 bulan 1 juta. Saya mau pinjam ke bank, sudah saya sediain bank dengan cicilan bank sekian setiap bulannya. Sanggup nggak saya? Seperti Kak bilang kemarin, 7% untuk konsumsi keluarga. Ya, betul ya? Betul. Nah, itu nanti saya ini dana darurat setiap bulannya saya sisihkan lagi. Tinggallah ini untuk cicilan. Cicilan sanggup nggak saya cicil ke bank dengan uang sisanya itu? Seperti itu. Iya. Paham ya? Udah paham, saya dalam kepala udah masuk. Berarti kalau kayak gaji 1 juta 90% untuk kebutuhan, berarti saya boleh ambil utang kalau angsurannya itu maksimal 10%. Iya, Nah, betul. Udah. Jadi 30% itu udah paling maksimal ya Kak. Dan Ya. kita bilang. Udah mentok. Dia masuk kan dari riset, tapi kita harus juga lihat kasus pribadi apakah kebutuhan kita sangat banyak sampai cuma 5% paling sanggup gitu. Makanya tadi sesuaikan dengan Kalau banyak penjaminnya kan, konsumsi ada yang nanggung, ya kayak di rumah, berarti kan lebih terarah lagi. Betul. Nah, ya kan sewa tempat nggak payah, listrik ada yang bayarin, nah. Kak Lilis cariin penjamin satu. Kalian jadi saya kira 30 hari kenapa kali 30 Ya, ini masih kayak belajar. kalau dalam usaha kita kan penghasilannya kadang kan Gimana? nggak sama. Harus belajar nulis ya. Nah, jadi ini kita akan bahas dulu anggaran pribadi, pinjaman pribadi. Nanti. Ya, kalau usaha itu nanti ada di sesi terakhir, tapi kita hanya bahas Ada sedikit capek sebenarnya. berusaha. Jadi kita akan fokus ke pribadi. Cuman mungkin kalau bisa kita bayangin tuh usaha itu kan kembali ya kayak kemarin. Bagaimana kita menyusun anggaran usaha? Kalau kemarin kita bilang Kak, anggaran usaha itu bisa disusun dari hasil pendapatan rata-rata. Jadi Ya. kakak kan sudah berjalan nih usahanya, Iya. ya. Karena kalau di bank pun kalau usahanya belum ada, kadang Enggak. sulit Iya. untuk dapat. 6 bulan minimal. Harus ada Betul juga. kasnya, laporannya kan. Nah, kan sudah ada nih setahun misalnya kita bilang berapa ya pendapatan setiap bulannya. Cuman kayak saya bilang kemarin selalu ambil angka pesimis. Pesimis ya. Jadi misalnya kayak kita jualan kue, di puasa tuh bisa 10 jutaan.
Iya. Hari biasa cuma 1 juta. Iya. Jangan ambil 10 jutanya. Iya, ambil rata-ratanya. Ambil rata-ratanya Tengahnya. pesimis. Terburuknya berapa? Jadi ambil rata-ratanya segitu, segitulah hasil pendapatan usaha. Gitu. Jawab Pak. Terima kasih. Ada lagi? Oke, kita lanjut dulu ya. Nanti kalau mau bertanya boleh silakan. Kak Putri, oh ya sebelumnya kita bagi dulu ke 3 kelompok. Boleh? Dimulai hitung dari 3, 1, 2, 3, 1. Oke, yang 1 ke 1, 2 ke 2, 3 ke 3. Jadi ada 2 Kita satu berdua. kelompok yang 3 orang ya. kita berdua. 3. Iya, 1. Jadi tadi udah kira Tuh, sama Amira Berarti berarti. sama adik ketua kelas Bu hari ini. Sama aja lah. Gak bisa pisah memang. Pas sama keluarga Arifah. saya kesal. Mau ke mana? apa Kak sini aja? Kak sini aja. Di sini aja kita. Tumpang aja dipindah Kak. Tumpang aja dipindah. Di sana aja. Kita sini aja. Biasanya kalau orang tua tuh nggak usah bangun-bangun. Ya kan? Ini adik-adik di tengah ya adik-adik. Adik-adik di tengah. Biasa adik-adik di tengah jadi juru bicara. Biasa gitu. Keren. Barakallah. Ada cila tapi silakan. Oke, sudah? Nah, silakan baca dulu. Saya kasih waktu 3 menit. Kalau teman-teman yang nggak tahu ya, 2 ada 1 yang 3. Kayaknya tambah bingung. Sini pinjaman. Sini. Berarti kayaknya ditanyain berapa. Itu lah. Berarti ini jumlah pinjaman, bukannya harus bayar kan? Ini pinjaman. Sama aja sebenarnya. Iya kan? Oh, apaan tadi saya? Nampak. Kita tunggu dulu apa yang ditanya. Oke, sudah dibaca? Ya. Ini yang dipinjam, ini yang dibayar, ini bawa bunganya. Kalau sudah dibaca, nah teman-teman, di situ ada nggak tertulis tingkat persentase bunga pinjaman tahunan? Ada. Atau sekarang kalau di perbankan lembaga keuangan itu disebut APR, average percentage rate, ya. Jadi ada yang tahu nggak apa itu APR atau tingkat persentase tahunan? Ada yang tahu? Nggak tahu? Yang itu tuh. Didapat setelah setahun. Ya, jadi APR itu adalah persentase bunga pinjaman yang akan teman-teman Bayar. bayar. Jadi kalau sudah dibentuk dalam persentase, dia biasanya tidak ada biaya-biaya lainnya. Ya. Jadi biaya-biaya tambahan itu sudah masuk ke dalam persentase. Nah, kalau dilihat di sini berapa APR-nya? 7,20%. 7,20. Kalau kelompok ini 6,70. 6,70. Kelompok ini berapa? 6%. Beda-beda ya. Beda-beda. Setiap perbankan tuh beda-beda teman-teman. Tergantung apa ya? Itu perhitungan dari masing-masing lembaga. Makanya kalau teman-teman mau meminjam, itu tanya dulu berapa APR, Iya. berapa bunganya. Karena itu akan beda-beda. Contoh kasus ini lembaga keuangan apa? Lawan kalkulator. Mikro ya. Lembaga keuangan mikro. Kalau ini
pinjaman online, pinjol. Oh, siap. Sekarang udah marak juga pinjol. Iya, bahaya. Hati-hati ya teman-teman sama pinjol. Tolong cek di OJK dulu, ya. Jadi yang terdaftar sama OJK itu bisa dicek di webnya. OJK. Yang Ini enggak Bang, konten. ya, bank lokal ya. Jadi itu beda-beda nih setiap lembaganya. Jadi teman-teman tanya dulu berapa. Gitu. Nah, kalau berdasarkan tadi bank mana yang paling tinggi APR-nya? Online jual. Pinjol ya. Kan pinjol ambilnya dari bank biasa lagi dia. Oh iya Bu. Biasanya kan gitu. Kayak koperasi lebih mahal kan dia ambilnya di bank. Kayak ini, kayak duit kan ada tuh harga beli, harga jual. Kan Ya. itu betul dah. Kayak saham. Makanya lebih mahal. Ya, jadi Iya. nah, teman-teman, di sini ada nggak yang udah pernah minjem? Bapak? Atau saudara? Dulu pernah. Pernah Bu? Boleh kasih pengalamannya Bu? Dulu pernah untuk usaha ya. Malah karena kami belum paham-paham banget ya. Jadi dulu di bank kok kita bilang udah syariahnya zaman dulu 2009. Oh. Jadi dulu pinjaman itu sekitar 30 jutaan, bayar sebulan 1.700.000 entah 83.000 segitulah. Maaf Bu, itu pribadi atau untuk usaha? Untuk usaha Untuk usaha. mau beli boat gitu kan. Jadi kalau kami hitung APR-nya berarti kami ambil 30, total bayar 40.800.000. 800.000. Cuma entah berapa bunga kami pun nggak paham-paham zaman dulu ya, dan Berarti syukur belum juga sudah ditanya bayar. ya, Bu? Tapi belum. Jadi kalau kita banding-bandingkan sekarang karena udah ramai nggak semahal itu lagi. Ya, udah murah Betul. sekarang. Jadi teman-teman harus lihat juga ya. Jadi ada bank kalau dulu tuh mereka masih kasih tahu pinjam sekian bayar sekian. Iya. Itu kadang-kadang belum pajak, belum ini, belum itu. Tapi kalau sekarang sudah dipersentasekan agar apa? Tidak ada biaya-biaya yang timbul belakangan. Iya. Cuman kembali lagi ya, makanya saya tanya ada nggak pengalaman? Silakan berbagi. Jadi ini karena kebetulan juga dapat pinjaman online, Iya. jadi ini bukan pengalaman pribadi tapi pengalaman kawannya saudara. Jadi saudara pernah cerita dia kan kerja di satu perusahaan lah kayak gitu. Tiba-tiba bosnya pukulin semua orang karena ternyata ada salah satu karyawan di perusahaan itu yang baru curhat kayak gitu sama bosnya bahwa dia terlilit hutang pinjaman online. Tapi memang di satu sisi dia bilang kasihan, tapi di satu sisi juga sebenarnya yang pinjam online itu juga gaya hidupnya itu lebih tinggi ya. Misalnya kayak karyawan-karyawan itu pada beli nasi bungkus atau waktu gini, tapi dia home band atau apa gitu. Keren, enak lah. Tapi dia bilang memang pinjaman online ini ngeri kali karena pas waktu dikasih tahu harga yang berapa yang dia ini, bunganya itu lebih besar daripada harga yang dia utang kayak gitu. Jadi di situ dia belum tahu bunganya tuh ngeri kali. Bisa lebih dari 50%? Iya, jadi dia bilang bunganya itu lebih tinggi daripada harga uang dia pinjam. Jadi kita tuh nyicilnya bukan nyicil tagihan dia lagi, tapi udah nyicil bunga dan itu nggak ketutup kayak gitu. Makanya karyawannya ini pun juga ini mereka kayak Pokoknya apa ya? Ya, jadi banyak ya skema sekarang teman-teman, makanya inilah kenapa pentingnya mempelajari dan Iya. menanya. Iya. Jadi kita karena jangan sementang-mentang kita butuh. Iya, betul. Nah, jadi kita Biasanya bisa orang itu. semena-menain enggak. Biasa kan orang kalau udah kepepet itu diapain aja, iya boleh. Iya. Gitu. Nggak mikir lagi. Nah, hari ini teman-teman sudah harus mulai menyusun mikir ya Bu ya. Jadi ke depan kita nggak tahu ke depan ya. Jadi kalau saya belum perlu sekarang, mungkin ke depan perlu. Iya. Ataupun teman-teman di sekitar keluarga perlu, silahkan boleh dikasih tahu ya bahwa ini yang harus diperhatikan ya. Iya. Jadi salah satunya itu si APR-nya ya. Nah, kayak di pinjol tadi tuh memang kisah nyata ya Kak Arif. Iya. ya kalau jadi dia main cerita gitu, dia kayak baru kumpulin gitu sama bosnya orang ini sebenarnya mau bantu tapi sistem gitu, tapi emang harus bantu kan karena kita tuh dia orang ini bukan lagi apa namanya tuh ngumpulin uang untuk tutupin tagihan dia, tapi udah tutupin bunganya tuh Bunganya. memang kayak
nambah terus. udah overload. Ya, silakan. Jadi kemarin itu ada keluarga juga pinjam di Pegadaian. Apa namanya? Yang jadi angsurannya emas. Mas. Terus rupanya kalau di Pegadaian itu dia ada yang mungkin per tahun, ada yang per bulan, ada yang per 10 hari ternyata. Iya, Kak. Itu 10 kalau hari. 10 hari itu masuknya dia hitungan APR juga nggak ya? Kalau per 10 hari itu dia bukan APR kayaknya. Karena dia per bulan kalau APR itu. Oh, Jadi dia kalau di setahu saya ya, mungkin koreksi kalau salah ataupun nanti akan saya cari tahu lagi. Kalau di Pegadaian itu dia jasa titip ya, Pak Iya, saya. betul. Jadi bukan kita minjem, karena ada yang barang yang kita Iya. gadai. Oh iya, ada Kalau minjem ini jaminannya. kan kita ambil uangnya kita angsur. Kalau ini kan kita tebus. Kita tebus lagi barang itu. Jadi itu termasuk apa ya namanya Pak Fiza, saya lupa juga nih. Ongkos pinjam atau Iya, Pak. biaya titip gitu kalau salahnya. Pujaro apa? Pujaro. Ya, apalagi kalau syariah sekarang. Jadi biaya yang kita bayarkan ke mereka, karena syariah kan sistemnya tidak berbunga ya sebenarnya. Iya. Jadi itu biaya yang kita Tidak berikan ke berbunga. mereka karena kita sudah titipkan barang ke mereka. Gitu. oh jadi jatuhnya Ya kita sewakan pakai. Ya, gitu. Jadi sistemnya bukan bayar bunga ya. Jadi bayar biaya titipnya. Jasanya kita bayar. tapi biasanya tuh tergantung ini juga ternyata. Berat emasnya. Maksudnya. Iya. Iya. Dari berapa biaya yang kita ambil. Iya benar. Jadi kalau misalnya di per 10 hari pertama kita nggak bayar, terus kita bayarnya di hari ke-11 itu udah hitungan 20. masuknya 20. Yes, keren mereka. Iya, jadi kalau tapi misalnya di hari ke-11 kita cicil setengahnya, nanti angsurannya udah Kurang. kurang lagi. Lebih kurang lagi. Ya. Ya. Jadi teman-teman makanya penting cari tahu dulu Iya. apa Kalau- saja yang ditawarkan, bagaimana skemanya. Kayak tadi, walaupun lewat sehari, Iya. ya lembaga keuangan Udah itu nggak 11. tahu deh, Iya. ya kan? Dihitung terus langsung 10 hari kedua. Tapi kalau kurang mau 3 hari pun nggak apa-apa. Iya kan? Gitu Bu. Iya. Makanya penting untuk mencari tahu. Jadi kita tuh sebelum ini jangan tanya ke orang, lebih bagus Iya. tanya langsung ke pihak terkait. Iya. Lebih pasti, lebih terukur, tanya aja. Mereka kan sebenarnya hadir di situ untuk melayani. Ya, jadi jangan takut datang ke lembaga keuangan. Kadang-kadang memang agak sombong sedikit, ya kan? Apalagi terkadang sebagian itu dijelaskan oleh satpamnya, ya sebagian lembaga ya Pak. Namun coba dicari tahu lebih lanjut aja supaya kita bisa membatasi diri kita juga. Jadi pegangan untuk kita. Karena Cuman- lebih murah BSI kalau kita mau Iya. mau Minjem. gadai emas. Oh, betul. Oh. Gadai emas kita lebih murah BSI daripada karena kalau Pegadaian. Pegadaian mahal. Pegadaian itu jadi gini. Apa namanya, Pegadaian itu dia tidak punya alas panan. Dia harus Tempat lari. simpannya nggak ada. Tempat simpannya nggak ada. Dia ada setiap sore tuh dia harus bawa ke bank yang punya. Jadi dia kena jasa lagi dari pihak yang menampung itu. Jadi itu yang dibutuhkan mahal. Iya, itu memang. Nah, jadi itu yang kedua. Itu yang kedua dari segi apa? Kalau Pegadaian per 15 hari biasanya, kalau BSI 25 hari kok nggak salah. Jadi Pegadaian udah naik ya. Ya, Dulu enggak, dulu 10 hari waktu dulu. Oh ya, 10 hari betul ya, Bu, ya? 10 hari betul. Oh, makanya pikir udah naik, udah nambah 15. Ya masih Hari ini kita pinjam, hari ini harus kena. Iya. Iya, Iya, betul. langsung dihitung ya Pak. Langsung dihitung. Ya. Gitu. Tahun lalu masih 10. Dan nah, jadi kita antisipasinya gini, antisipasinya seperti yang kanan Data tadi. manajemennya. Di sini kan ada lembaga keuangan seperti itu, Pegadaian, BSI, dan Bank Aceh. Ini aja, diperbandingkan aja. Ya, Iya. cari tahu. Iya kita tahu. Ya, kita bandingkan aja. Tapi ada strateginya lagi. Iya. Kalau misalnya kita gini, kita dari Pegadaian nih, kita bilang sama BSI sama Bank Acehnya, saya baru mulai dari Pegadaian. Itu akan dikurangi oleh pihak bank. Yang kita fungsinya ya. Ya. Nah, kurangi lagi nanti. Ada diskonnya. Seperti itulah. Iya. Kita tertarik ya. Tertarik. Ya, itu dari segi Benar. Apalagi kita misal ini aja nih, kita nggak sanggup
bisa. Iya. Jadi gini, Kalau nggak sangat bagus lagi karena Iya. pegadaian modal jual langsung. Tapi kalau BSI kita udah jatuh tempo dia nggak akan jual, tapi dia malah kasih nenek terus rumah. Kapan kita tebus? Itu bedanya. Karena kan banyak orang kaya itu kan nitip surat tangannya di bank. Iya. Orang kaya ya. Banyak kan Iya. sewa berangkat. Iya betul, sewa berangkat. Jadi kan kalau nggak salah Iya. sebulan itu hampir 100 ribu. Ya. Iya kan? Beda-beda perbankan. Iya, ada ya. Ada safety box namanya. Bisa disewa. Jadi kalau punya aset takut dicuri bisa Iya. sewa. nah, Curi. jadi kalau kita punya usaha, kalau kita mau beli aset, Iya. itu lebih baik aset emas. Ya. Ya, emas batang boleh, emas perhiasan boleh, tapi lebih emas batang. Nggak ada ongkos. Ya, kenapa? Jadi kalau kita bisa nutup, apalagi kita sekarang kan sudah punya tabungan emas, Cicil emas, bisa cicil emas. PSI. Nah, kenapa saya mengalami loh? Yes, Saya keren. mengalami. Jadi saya tiap hari, setiap waktu saya nabung apa menabung untuk Arisan. Nah, kenapa? Karena saya pribadi saya malas pinjam ke bank. Iya. Saya malas pinjam ke bank dan saya malas pinjam ke orang. Iya. Kalau kita pinjam teman ke orang kan dianggap berantem dulu deh. Iya. Ya kan? Dulu dia pinjam kita enak, sekarang pas pinjam dia ada aja. Ada aja. Kalau kan begitu, pokoknya ada bahasa yang nggak enak. Iya. Nah, tapi kalau kita punya aset emas, ya kan, kita punya tabungan emas, uang kita sendiri. Iya. Kita putar sendiri, semua kita sendiri. Nah itu dia. Yang kedua terus nilai emas tuh setiap tahun naik. Naik. Itu kerennya. Hah? Berlian. Kalau berlian saya nggak tahu ya. Kalau Berlian apa? berlian itu untuk Aceh, untuk Belum ya? bukan gitu Pak. Kalau Aceh itu dia kan berlian yang dinilai kan harga mata berlian itu. Oh, gitu. Kalau yang ini harganya kan emas Emas ya? putih gitu Iya, kan. emas putih. Jadi nggak ada harganya. Jadi kadang-kadang kalau orang maksudnya masih beruntung ya kalau tinggal di Aceh itu kita beli emas dia tanya, ini untuk pemakaian atau untuk kamu simpan? Ada betul. Jadi dia nggak akan jual yang kalau misalnya mau Ya, emas cincin, putih. dia jual yang biasa aja. Ya, emas. Tapi kalau misalnya kita ini untuk pemakaian, kita nggak ada niat untuk menjual lagi ya nggak apa-apa beli aksesoris untuk cantik-cantik aja. Tapi kalau berlian nggak, Aceh nggak. Share sedikit tentang berlian ini 4 tahun. Kalau berlian itu kita investasi bisa, untuk sekedar dia sebagai hasil bisa. Kalau misal kita jual beli berlian yang ada kita beli di pasaran banyak itu, kita beli mahal, jual nggak akan harga sama. Kecuali ada sejarah yang terjadi dari berlian itu. Kayak contoh dari kerajaan UK lah, itu kan sampai sekarang masih ada kerajaannya dari Queen dulu. gitu Iya, kan. iya, iya. Itu berliannya nggak akan pernah jatuh harga, naik lagi. Sempat bisa dari keluarga kerajaan itu dikeluarin berliannya udah nggak dalam keluarga kerajaan, dijual ke keluarga. Itu harganya nggak turun juga kalau kita jual lagi. Kita bilang sejarahnya dari Queen ini. Jadi kalau misal akan ada story atau dia kasih kita kasih branding, itu dia nggak akan ada tahu harganya. Tapi kalau yang kayak biasa kita jual lagi pasti kita coba kalau kita jual lagi. Tapi kalau antam, kalau ini balik lagi ke Emas. Tapi kalau antam itu dia nggak potong harga tapi potong sertifikat. Kalau harga Oh santai, iya, ada yang sertifikatnya kena. Kalau entah. Kalau dia cek yang 99,95. Iya. Kalau dia cek. Nah, kalau di Aceh laku, tapi kalau antam kena kalau di Aceh. Tapi kalau mau jual antam itu jual. Oh gitu. Nah, itu nggak kena karena orang Aceh itu banyak antam dibandingkan yang punya jual. Oke, terima kasih pengalamannya teman-teman. Karena waktu kita sedikit ya. Boleh, boleh. Boleh berbagi lagi di sesi selanjutnya atau di ini selanjutnya. Nah, jadi teman-teman, persentase itu dia sudah termasuk biasanya ya, mungkin referensinya beda-beda. Sudah termasuk juga asuransi ya. Jadi kalau misalnya terjadinya kita misalnya yang meminjam itu meninggal dunia, maka ahli warisnya tidak perlu lagi membayar. Bayar hutang. Namun silahkan tanyakan lagi ke beda-beda ya Pak. Setiap lembaga itu beda-beda. Apakah APR-nya sudah termasuk itu? Iya. Gitu. Jadi ditanyakan lagi karena kami hanya bukan merekomendasikan lembaga manapun. Betul. Namun ini adalah hal-hal yang teman-teman harus tanya. Iya. Biasanya itu sudah termasuk.
dan biaya administrasi seperti biaya pendaftaran dan itu sudah masuk di situ. Jadi harusnya tidak ada biaya-biaya lainnya. Cuman kembali lagi ya teman-teman, walaupun dia diawasi OJK, terkadang ya lembaga keuangan kita berbeda-beda cara. Kalau yang dikelompok pasti diwariskan utangnya. Diwariskan ya, utang warisan ya. Utang diwariskan. Kalau sekarang nih ya. Nah, jadi kalau tadi sudah dibagikan juga studi kasus oleh Kak Putri. Nah, jadi Pak Ulu ya di situ. Nah, Pak Ulu mau meminjam 15 juta untuk bantu usaha istrinya ya. Istrinya memberi peralatan. Nah, jadi dengan studi kasus itu silakan teman-teman bikin di tabel ya menurut dari brosur-brosur yang tadi sudah dapatkan. Oh iya, keren. Jadi berapa APR-nya? Coba. Dipindah nih. Iya, iya. Jadi iya. lihat ya di sini ada boleh tunjuk nggak? Nah, di sini kan ada 3 bank ya. Bank lokal, siapa bank lokal? Kelompok Kak Ini Putri Kalis. bank keuangan Kemudian keuangan mikro kelompok siapa? mikro. Dan yang terakhir digital tuh Bu Injol. pakai buku di Jadi, tempat lain duduk. semua itu kita akan sama-sama kita tuliskan. Nah, berapa APR-nya, kemudian berapa jangka waktunya, Oke, kita tulis dan sekarang. lain seterusnya. Silakan diisi bersama-sama. Kita mencari-cari kalkulator. Ini kita ini sih. Enggak, carilah dari 15% itu berapa APR-nya. Kan dia bikin 15 juta. Tapi kan berdasarkan yang di ini kan dia punya 15 juta. Ya. Ini kami kena ini 6,70. Ya. 70 jadi coba Ya. saya boleh Bu. Kayaknya kami tinggal isi. Boleh, tinggal isi Bu. Nanti ada yang dicari juga. Angsuran bulanannya sudah ditentukan. Ikuti saja Bu. Memang ini akun penting. Bayarkan setiap bulan. Kak, Ya. Kak, kalau misalnya kan ini jumlah yang harus dibayarkan setiap bulan, angsuran bulanan berarti langsung ini Ya, langsung ambil itu. Untuk di kasus ini kita ambil itu. Karena kita hanya mau ngasih nasihat ke Pak Ulu ini mana nanti akan kita bandingkan yang paling cocok. Oh iya, berarti dia nggak pakai yang persentase ya misalnya. Sebenarnya pakai, cuman kan ambilnya karena sudah dikasih kita pakai yang lain. Kak, cuci nggak ngerti lah. Ini kan ada persentase tahunan. Kalau misalnya kita cari ini, kenanya kan segini, misalnya dari pinjaman 15 juta. Ini nanti ditambah ini berarti itu yang dibayarkan. Atau ini dibayarkan tetap kan ini dibagi per 12 baru ditambah ini. Jadi kan harus dengan ini. APR maka tulisannya 6,7 di Oh sini. iya iya. Nah, kemudian 8 bulannya tulis di sini. Nah, jumlah yang harus dibayar itu 800 ini merupakan jumlah per bulan. Nanti kan jangka waktunya 18 bulan. Berarti selama 18 bulan bayarnya sebulan. Berarti nanti kalau total jumlah yang harus dibayar itu adalah jangka waktu dikali angsuran bulanan. Berarti 18 dikali 80. Oh iya iya. Mereka harus bikin di sini. Oh iya. Baru nih, biaya pinjaman real itu adalah kita minjemnya 15 juta, bayar nanti berapa? Ya, kurangi. Itulah biaya yang harus kita bayar sebagai akan dikali. Pakai 8 2 3 2 15. Enggak gede berarti ya? Gimana?
enggak gede nih. 15 juta 800 sekian. Enggak sejuta beli. Ya. Ya kan? Oke. Silakan, siapa mau maju duluan? Kelompok mana? Silakan maju. Kurang 15. Ya. Boleh kita dengar dulu teman-teman? Boleh. Boleh. Kak Putri dari Bank Lokal. Berapa APR-nya? Nah, ini ya APR-nya 6% ya teman-teman. Lanjut. Terus jangka waktu pinjaman atau bulannya total 36 bulan. Bunga yang harus dibayar setiap bulan. Boleh kan? Tinggal tulis kan? 329 rupiah. Total bunga yang harus dibayar adalah jangka waktu dikali dengan angsuran bulanan. Total di sini kita dapatkan 16.427.844 rupiah. Biaya pinjaman real kita bisa dapatkan dengan jumlahkan total yang harus dibayar dan jumlah dari total yang harus dibayar dikurangi jumlah modal yang diminta Pak Ulu. Jadi untuk mulai usahanya Pak Ulu perlu modal 15 juta. Jumlah total yang dibutuhkan di sini dibayar sudah dengan biaya adalah 16.427.844. Dikurangi 15 juta kita dapat hasilnya 1.427.844 rupiah. Sekian dari kasus Pak Ulu. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan ke Kak Putri. Terima kasih. Siapa selanjutnya? APR-nya 7,20%. Jangka waktu pinjamannya 12 bulan. Jumlah yang harus dibayar setiap bulan atau angsuran bulanannya 1.299.285. Total jumlah yang harus dibayar 15.591.420. Biaya pinjaman realnya 591. Cuma beda bulannya, beda Oke, persennya kasih tepuk beda. tangan untuk tim Kak. Selanjutnya terakhir Kakak yang baik diantar spidol untuk adiknya. diwariskan spidolnya ya. Spidol. Mana? Asal nggak wariskan utang. Sambil dibaca. Jangka waktu pinjaman 18 bulan. Jumlah yang harus dibayar setiap bulan 800. Jumlah yang harus dibayar 15 juta. Yang kacaunya tahu nggak? Yang kacaunya kita gini pun ada orang pinjam sama bayar. Biaya pinjaman Itu kadang-kadang kita akan melonggang dari di situ ada. Kita kadang-kadang kita jadi nggak betah lagi sama orang. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk Amira. Terima kasih ya teman-teman sudah bantu mencari apa namanya perbandingan untuk Pak Ulu. Jadi Pak Ulu ini bingung dia mau yang mana saya pilih ya. Jadi ada 3 bank ya teman-teman. Kelihatan nggak? Kelihatan. Ada 3 bank yang menawarkan pinjaman. Jadi dia cari tahu dulu berdasarkan dia ambil brosur-brosur setiap bank. Jadi ada bank yang menawarkan beda-beda ya. Mana paling tinggi? Pinjol ya. Pinjol. Nah, dan juga secara jangka waktu mana yang paling lama? Lokal. Bukan. Bank lokal ya. Dan yang paling cepat?
tertera di di brosur. Namun kalau teman-teman mau mencari, itu di internet ada kalkulator pinjaman. Ya, silakan dicari kalkulator, boleh dimasukkan untuk tahu berapa angsuran per bulan kalau kita mau minjem segini dengan suku bunga begini, ada tuh di internet, silakan dicari ya. Nah, kemudian total jumlah yang harus dibayar berapa? Artinya jangka waktu dikali angsuran ya. Jadi kalau per bulannya bayar segini dikali ini, inilah total yang kita akan bayar selama kurun waktu 36 bulan. Ya. Nah, berapa biayanya? 1.427 adalah 16 juta ini dikurang dengan 15 juta pokok pinjamannya. Maka biayanya segini yang harus dibayarkan atau biaya tambahan di luar dari pokok pinjaman. Nah, sampai sini ada yang mau tanyakan dulu? Lokal. Mana? Biaya pinjaman real. Ini kenapa? Maksudnya, ini kan biaya pinjaman yang sebenarnya kita bayar ke pihak lembaga. APR-nya. Ya, APR-nya. Secara wajibnya kan kita cuma bayar 50 juta sebenarnya. Ya, itu APR-nya. Namun, biaya pinjaman real ini adalah biaya lain, keuntungan pihak lembaganya yang harus kita angsur. Gitu. Betul. Jadi kalau kita cuma pinjam 15 juta, Terus tapi sedikit. namanya segini. Nah, silahkan, kebanyakan nggak ya? Silahkan balikan ke diri masing-masing ya. Kalau bisa. Nah, jadi kalau dari 3 bank ini, kalau teman-teman boleh kasih nasihat ke Pak Ulu, bank mana yang teman-teman saranin? Lokal. Bank lokal? Ada lagi? Kalau saya, Kalau Kak Icut? kalau saya jadi Pak Ulu, karena itu usaha dan terus berjalan, pasti kedepannya butuh modal lagi yang banyak dan tidak terburu-buru. Saya pilihnya bank lokal. Bank lokal ya? Kenapa? Ya, karena pasti usahanya kalau kita pilih, kalau saya pilih keuangan mikro dengan jumlah angsuran yang tinggi, pasti nanti ke depan kita masih butuh biaya, masih butuh lagi. Jadi Walaupun nggak sanggup segini. walaupun dia lebih sedikit real jumlah total yang akan jumlah total yang harus dibayar walaupun lebih kecil, tapi dilihat dari jangka waktu lebih sebentar dan jumlah yang harus dibayar setiap bulannya lebih besar. Jadi daripada kita menghabiskan setiap bulan kalau usaha, tapi kalau pinjaman pribadi pasti saya pilihnya yang keuangan mikro karena cepat selesai, cepat ya. Kalau cepat selesai, cepat lega gitu. Tapi karena usaha saya pilihnya lokal. Oke, terima kasih pendapatnya Kak Icut. Jadi kalau kata Kak Icut, nasihat untuk Pak Ulu pilihlah Yang lokal. Ya, Masa bayar lebih lama. Karena untuk usaha, tapi kalau untuk pribadi saya pilihnya bank mikro. Ada lagi pendapat lain? Apa ya? Kita kasih nasihat apa untuk Pak Ulu? Itu kan berdasarkan tidak usaha. Kalau dari saya kan lihatnya sistem perputaran uangnya. Kalau ini kan memang bank digital itu cepat selesai 15 bulan. Tapi kalau dia dikalikan 3 dapat 36 bulan, totalnya yang digital ini pasti tetap lebih mahal ya kan? Ya. Tapi kalau misal dia memang perputaran uangnya akan cepat kembali, bank digital itu seperti satu kali sakit kepala sudah cukup gitu. Tapi kalau memang dia perputaran modalnya lambat gitu, uangnya terkumpul, masih bisa diterima yang lokal ini walaupun total kumulatifnya itu tetap lebih banyak. Oke. Terima kasih Kak Putri. Sekarang kita kembalikan ke diri kita. Kalau teman-teman mau meminjam, bank mana yang teman-teman pilih? Lokal. Kalau lokal berapa orang? Kalau untuk pribadi atau Pribadi. usaha? Oh, untuk pribadi. Ini usaha juga berarti. Untuk usaha. Untuk pribadi. Untuk pribadi nggak usah. Pribadi nggak usah. Atau gini, Untuk pribadi. Untuk pribadi. Seandainya nih, supaya lebih adil, tujuan masing-masing orang kan berbeda, ya. Tapi kita
sini mau usaha mau pribadi kita satukan. Nanti akan saya akan tanya tujuan apa yang teman-teman mau. Oke? Nah, bang lokal dulu. Berapa orang? Boleh lah daripada enggak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti biasa, ada Amira. Belum tahu ya. Adik Amira, dia nggak butuh pinjaman. Oke. Halo kakak. Lembaga kakak ya kak. Ya. Berarti yang lokal 6 orang. Yang mikro? Tuh. Yang digital? Dia cukup sekali sakit. Lebih banyak teman-teman memilih yang lokal. Nah, jadi Setahun. direct ya. Iya. Jadi teman-teman, kalau mau meminjam, apa aja pertimbangan yang harus teman-teman lakukan? Harus tahu berapa APR-nya, Apa? PR-nya. Kemudian jangka waktunya, jumlah yang harus dibayar, angsuran. ya, jadi inilah pertimbangan-pertimbangan yang harus ditanyakan sebelum mengambil pinjaman. Agar teman-teman kembali lagi ya, tidak ada yang paling bagus di sini. Iya, Tapi sesuaikan lagi lah sama teman-teman, sama kebutuhan. sesuai kebutuhan dan kemampuan masing-masing. Oke? Oke. Nah, Berarti kan ya Bu. sedikit kan, jadi cerita kami yang pas beli boat itu, kalau kita hitung APR-nya kan tinggi. Cuma kami hari itu waktu ambil boat, kan dia kalau misal orang pergi ke laut bertiga, itu baginya 4, yang satu jatah boat. Jadi kami selama masih kredit itu anggap aja boatnya punya si A, si bank A kan. Jadi ketika sudah lunas 2 tahun tu kan udah lunas dia. Malah kadang-kadang lebih dari jatah boatnya, angsuran lebih. Kan sekarang baru tahu boleh dari cuma 30. Cuma kalau hari itu kami 100 terus kan. 100. Maksudnya Atau 150 malah Bu ya. lebih lagi. Jadi setelah 2 tahun itu udah lunas. Alhamdulillah boatnya punya kita. Cuman itulah untungnya maksudnya. Karena kita menganggap boat itu punya orang. Kan dia boat itu ada bagian tersendiri dia. Enggak jatah kita. Kita aja. Karena usaha kan. Berarti kembali lagi ya Bu ke kondisinya juga Iya. ya Bu. Ke kondisi kita bagaimana. Jadi pertimbangan itu adalah pertimbangan kita. Iya, betul. Kita boleh minta masukan ke orang, namun kita lihat juga di diri kita apa saja yang menjadi pertimbangan ya untuk meminjam. Nah, teman-teman, sekarang Kak Putri boleh tolong berundang Alah, ma iya, hai ke buat emja. satu orang. Boleh. Ya, Amira 15 kayaknya. Kayaknya kakaknya kan adem, ayem, punya adik kayak gini ya. Enggak lasak gitu ah, enggak manjat-manjat dinding. Ya kan? Ya kan? Ya apa kan? Ingin tahu? Ingin tahu? Itulah. Ada adik ya kan kita bawa toko pecah belah semua Malam dipegang. ya. Dia berbeda. Oh gitu. Ini pribadi di rumah dengan pribadi di luar beda. Keren. Kan kita lihat cuma casingnya, baterainya. Kenapa orang tua? Oke teman-teman, nah kita masuk sedikit saja ya ke apa namanya pinjaman usaha. Nah, menurut teman-teman biasanya apa aja pinjaman usaha itu untuk apa aja? Ini nggak usah ditulis ya, dijawab aja dulu. Untuk beli peralatan. Berarti peralatan, berarti masuknya ke Modal. modal kerja ya Bu? Iya. Modal kerja. Apalagi? Modal tempat. Tempat? Tempat itu waktu awal atau gimana? Awal buka usaha?
kadang kalau usahanya misalnya di ruko, kalau berjalan terus kan rukonya tetap Sewa. sewa. Itu apa ya? Berarti memperluas usaha, berekspansi. Enggak memperluas, bisa sewa. Berlangkang usahanya emang. Tak terjadi usaha. Ya, maksud saya tuh di awal usaha berarti. Enggak, kalau misalnya Usaha udah sewa berjalan. kan berjalan terus berarti. Ya, jadi kalau Awal. Ambil punya. tunggu ya, kita tetap satu ya. Sewa. Maksudnya kita pinjam uang di awal atau Di jalan. berjalan. Tapi biasanya kan Jadi sekarang survei kita mengganti pada kami bintang luas. Tadi apa beli apa? peralatan modal. Di awal. Tapi ini kan setiap Modal. perjalanan tetap modal juga. Iya. Tetap sewa lagi. Kalau Kak Cut tadi contohnya gimana Kak? Tempat misalnya kan kita sewa ruko. Di awal berarti bayar. Nanti kan di tahun ke depan kan itu masih menjadi modal juga. Ya. Kita sewa Bayar. lagi. Sewa Oke. lagi. Sewa lagi. Ada lagi. Berarti itu masuk ke operasional. Ya. Oh, operasional. Usaha apa ruko itu jangan sewa setahun. Ada lagi? Coba bilang profesional ya. Oh ya, boleh. Eh, Apa aja ya biasa orang minjem untuk usaha tuh apa aja? Bayar gaji karyawan juga operasional ya. ya. Semua. Tapi biasanya kalau bagusnya kan kalau kita mau minjem pun usaha kita udah jalan duluan kan. Maksudnya di mana kurangnya baru minjem. Jangan usaha belum tahu mau buat apa udah pinjam duluan. Usaha nggak ada udah habis. Itu saran dari pebisnis yang sudah berjalan. Ya. Nah, buka cabang. Perluasan modal. Ekspansi usaha. Pasti usaha. Keren. Sampai ke Bali di cabangnya. Ada lagi? Meningkatkan produksi. Meningkatkan produksi. Gimana tuh Kak? Makin banyak. Masuk operasional. Kalau produksi itu masuk ke operasional. Ada lagi? Oke, peralatan keempat. Nama anak saya, Apa Pak? nama anak saya. Aset ya. Kalau aset ini dia khusus membeli aset. Contohnya beli mesin. Saya mau minjem uang, pengajuan itu saya mau minjem uang untuk beli mesin kopi misalnya. Ya. Nah, itu Aset. namanya pinjaman aset untuk aset. Pinjaman usaha untuk aset. Tapi kalau operasional ya contohnya tadi mau ini Operasional tuh- hukum harus diperpanjang. Iya, Gak ada operasional uang. tuh. Pinjemlah itu untuk operasional. Kalau aset biasanya sekali beli kita udah kan. Sekali beli. Bu. Kalau operasional kan selalu tiap bulan nah. Ya. Kemudian apa lagi? Beberapa orang ada yang pinjaman modal awal. Pinjaman awal usaha. Tapi itu bahaya. Namun ya bahaya ya Bu. Iya. Tapi ada beberapa Ada. yang melakukan itu. Cuman saya nggak tahu nih di lembaga sekarang gimana Pak. Apakah boleh kalau awal usaha kita langsung minjem? Dia ada dua opsi. Ada yang pertama bank itu melihat si pelaku usahanya itu punya aset nggak? Contoh, Iya. dia punya tanah, Iya. kendaraan, Iya. atau rumah. Rumah sewa apa enggak? Ya itu dia. Nah itu di bank Contohnya. kayak gitu. Tapi kalau Sampai misalnya- anak-anak kita tanya berapa? Ya. Nah betul. Iya. Tapi kalau misalnya si pelaku usaha itu belum punya aset yang dia pinjamkan, nah tentunya bank akan hitung dulu. Contoh, misalnya si pelaku usahanya hanya punya kendaraan seperti sepeda motor. Nah kalau karena pihak bank sebenarnya begini, pihak bank sebenarnya juga nggak mau lepas si calon nasabah yang itu. Iya. Ya, karena dia putaran dari bank dia. Iya. Nah tentunya juga dia berhati-hati. Iya, betul. Nah, yaudah. Jadi harga sepeda motornya, katakanlah harga sepeda motornya 20 juta. Iya. Tapi tidak per 20 juta, dikurangi 30%. Dari 20 juta itu. Jadi berapa? 20 juta dikurangi 30%. 14 ya. 20 juta dikurangi 30%. 6 juta. Itulah 14 juta berarti- sisanya. bukan 30% ini, maaf. 10% atau berapa? Saya lupa ya. Nah begitu. Jadi bisa apakah jadi 15 juta atau 10 juta atau 15 juta begitu. Itu untuk di awal ya. Maksudnya untuk di awal orang yang nggak pernah mengajukan. Tapi kalau orang udah pernah mengajukan dilihat track recordnya kita.
Kalau udah aman langsung loh. Si tanya lagi ibu mau nambah, ditanya. Itu Oh, langsung enggak. jalan, Bu. Ya itulah. Maksudnya kita udah pernah ambil. Kasih ya Bu, mau tambah katanya. Ya, jadi itu ya pengalaman teman-teman di sini. Kalau mau minjem awal usaha, biasanya dia lihat aset di luar usaha ya. Ya, kita punya apa. Namun kayak kata Bumpah, kalau kita sudah pernah meminjam, dia lihat track kita. Ada apa aja, pernah minjem nggak, bagus nggak. Kalau di OJK itu kita sekarang ada Slick OJK ya. BI checking. Namanya sekarang Slick, bisa di search aja untuk melihat kita nih levelnya di mana. Apakah merah, biru, apakah masih boleh minjam, udah gawat darurat, silakan dilihat. Berarti ini sedikit. Yap. Berarti kalau kan saya baru tahu nih. Berarti kalau misalnya nih kita mau lihat punya orang, bisa nggak? Karena ada kasus begini. Jadi dia datang, tolonglah kamu ambil Honda kredit atas nama kita, Honda ke dia. Dengan dia alasannya nggak bisa ambil karena dulu datanya dia pernah dipakai orang dan bermasalah. Kan kita jadi was-was, jangan-jangan nanti aku korban selanjutnya kan? Ya. Berarti bisa kita lihat. Jadi kalau Maksudnya? dia bisa online, bisa offline. Lebih bagus datang offline karena beberapa kali saya coba online itu agak ada gangguan gitu Bu. Jadi kalau biasanya kalau kita pribadi itu harus diminta data diri Bu. Jadi nggak bisa lihat punya orang. Ya, Oh gitu. Ada nomor KTP. Oh, nomor pikir tabungan. sekedar nama Kalau atau kantor apa bisa. aja. Oh, Tapi gitu. kalau kita kantor yang memang mau meminta itu ada surat-suratnya lagi, itu Oh, bisa. iya, Tapi iya, kalau iya. misalnya saya pengen cek punya Pribadi, Arifah gimana nggak bisa. nggak usah. Karena itu masuk privasi. Privasi Ya. ya, betul. Jadi bisa dicek langsung ke OJK. Oke, jadi Oke. ini ya teman-teman bisa dibedain ya kalau pinjaman awal itu awal-awal orang buka usaha, kemudian kalau modal kerja itu ketika usahanya sudah jalan, Ya. lalu kita mau mengajukan pinjaman itu biasanya bisa, tapi minimal usahanya harus berjalan dulu. Ya. Minimal itu 6 bulan sudah jalan, Baru dikasih. bisa. Tapi kalau pinjaman awal usaha, kalau kita mau buka pangkalan kayaknya aman untuk bayarnya. Ya kan? Kalau usaha lain kan kita belum tentu kan. Jalan apa enggak? Kalau pangkalan udah pasti. Ini lagi curi-curi hati dulu kayak sama yang pangkalan. Curi-curi hati udah kayak si Bergi ya. Nah, yang terakhir itu ada pinjaman darurat juga, ada untuk usaha ya. Jadi teman-teman kalau mau minjam usaha, biasanya pihak lembaga keuangan itu akan meminta laporan keuangan usaha. Mulai dari Makanya arus kita kas. harus nulis ya. Betul Bu. Waktu suatu hari butuh tinggal kasih. Iya, arus kas, kemudian laporan laba ruginya. Nah, itu nanti minta belajar sama Pak Fiza aja. Jadi, cuman kemarin saya sempat belajar, Pak, ada nama aplikasi namanya Lamikro. Oh, lah. Ya, itu laporan keuangan untuk usaha kecil menengah yang sudah sesuai standar akuntansi. Ya. Nah, itu teman-teman bisa buka kalau di Android ada aplikasinya. Tidak berbayar, gratis. Ya. Kalau Zahir minta ke Kak Arifah ya. Distributornya Kak Arifah nih Zahir. Ya, jadi bisa dimasukkan. Cuman kemarin saya buka dari web agak bermasalah juga. Coba dicek aja lagi kalau di Android ada aplikasinya bisa dibuka. Itu gratis. Kemudian data aman. Nah, karena itu produk kementerian ya, Pak Fiza. Jadi aman. Nah, di situ teman-teman masukin aja transaksi harian. Itu langsung mau keluar neraca keluar dia. Mau laporan langsung keluar dia. Jadi itu sudah standar akuntansi dan lembaran itu bisa diserahkan ke bank. Oh gitu. Kalau mau minjam untuk usaha. Itu baru ini nggak ngerti waktu mengisinya itu. Lamikro. Bukan ini lupa apa Oh. nah itu tapi bingung habis kan kita suka bingung nih kemana yang disuruh mulai ini nggak pakai lagi. Nggak pakai lagi ya. Ada juga si Apik dari Apik Indonesia. Tapi kalau Bu Apik bosan deh Bu, saya bingung. Saya juga bingung Pak. Banyak. Yang kedua berat dari HP kita. Ini apa kayak awal-awal saya pakai pas buka apa yang dimasukin Bingung ya. bingung Ya bagusnya seperti Kak Nabila tadi apa tadi? Lamikro Pak. Lamikro atau gampang. buka warung ya. Buku warung. buku Buku warung itu lumayan bisa. Kalau lebih sederhana paling sederhana Sederhana kali buku warung itu. kalau buku warung kita ajar Kak Putri. Sederhana. Dan itu warung sederhana. Memang seperti warung ininya, bang peng camong, peng kopi. Ya. Oh. Tapi ada laporannya
itu Kak Putri? Nah itu dia. Laporannya bisa kita unduh juga, dan di situ kalau misalnya ada yang ngutang bisa kita catat juga. Oh, itu yang. Nanti minta ajarin. Itu gratis ya Kak Putri? Maksudnya buku warungnya Kak? Warungnya gratis. Oke teman-teman. Nah kita berada di ujung sesi. Hal terakhir yang saya mau minta teman-teman mau tuliskan di kertas. Kira-kira kalau ada kesempatan meminjam, teman-teman mau minjam untuk apa? Nah, tidak usah tulis nama. Ya, kalau mau meminjam dalam bentuk kredit lembaga ya, bukan teman atau lain. Iya. Mau minjam untuk apa? Satu kertas satu. Silakan tempel ke depan. Minjem pribadi atau minjem Bebas. Usaha. Bebas. Minjam pribadi untuk apa? Dijelaskan. Misalnya untuk beli alat di rumah, dijelaskan. Kalau untuk usaha untuk apa? Nah ini usaha apa nih? Jelaskan. Itulah. Nanti kan sudah ada. Modal usaha. Mau untuk Tapi itu, oh boleh kita beli tulis. alat atau apa? Nah ini ekspansi usaha boleh. Tadi kan sudah dijelaskan. Seperti biasa Amira bingung untuk apa? Untuk jajan Amira. Beli bakso. Iya, Shopee. Beli sebelah atau enggak? Emang Amira jadi korbannya. Itu nggak apa. Soalnya dia ada kakak foundation. Iya. Amira Foundation. Amira Foundation. Ambil apa aja? Banyak aja tulisnya. Siapa tahu ada yang ngasih. Enggak, cuma alasan. Banyak alasan. Oke, jadi di sini ada usaha, beli aset, modal usaha, dana darurat. Ini dana darurat usaha atau pribadi? Pribadi. Perputaran aset, ekspansi usaha. Ekspansi usaha jika bisnisnya berjalan lancar dan permintaan pasar meningkat. Buka cabang baru. Undang kami ya kalau buka cabang Amin. Inilah di kawan bunga kan? Bapak gula ya. Operasional apa nih? Kakak usaha ya? Kakak usaha. Aset, Kalau operasional kayak apa? Bayar gaji karyawan. Pak. KPR, ekspansi usaha, buka usaha gedung. Wah. Masya Allah. Oke. Calon miliarder ada mirip? Udah mirip enggak? Iya. Udah mirip. Ini Aura ada nampak. teman-teman. Namun kembali lagi ya, jangan lupa diingat pinjaman itu merupakan alternatif Terakhir. ya. Yang kedua, kalau memang harus meminjam, maka jangan asal terima pinjaman, pertimbangkanlah pinjaman-pinjamannya, sumber pinjamannya, dan lain-lain. Oke, kita cukupkan sampai di sini. Kita break 10 menit. Setelah itu kita akan masuk ke sesinya Kak. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.